Bisnis prostitusi memang sulit dihilangkan selama masih ada permintaan. Tampaknya hal itulah yang benar-benar disadari para pelaku bisnis haram ini. Jika dulu para wanita penghibur diorganisir oleh mucikari yang biasa disebut mami, kini para wanita penghibur bisa menjalani profesi secara mandiri atau freelance. Media sosial pun disasar menjadi tempat untuk melakukan promosi. Tim TV One mencoba menelusuri pasar gelap prostitusi di dunia maya. Berawal dari penelusuran di media sosial Twitter, kami mencoba bertransaksi dengan salah satu akun populer yang menawarkan jasa plus-plus. Sebut saja pemilik akun ini dengan nama Alona. Ternyata tak sulit memesan jasa pelayanan perempuan bisa dibayar atau BCR ini. Setelah sepakat soal harga, kami pun menentukan waktu pertemuan. Pembayaran seutuhnya dilakukan saat bertemu, tanpa harus membayar uang muka terlebih dahulu. Alona ternyata juga salah satu pengguna Twitter yang sering berinteraksi dengan akun Tata Cabi. Di kalangan mereka, perempuan BCR sering disebut angel, yang artinya bidadari. Sementara media sosial Twitter, tempat mereka mencari tamu, biasa disebut Alterland. Tarif para angel ini berkisar dari harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Menurut aku kalau media sosial, apalagi khususnya Twitter ya, itu tuh pengikutnya kan bisa lebih dari 5.000. Kalau Facebook mungkin penggunanya kan terbatas gitu, cuman 5.000 doang. Nah kalau misalnya Twitter kan lebih bisa berjuta-juta orang, jadi yang ngebawa, misalnya linknya itu lebih banyak di Twitter gitu, dan lebih up to date. Ya biasa kita itu ada tarifnya, ada rulesnya, terus ada keterangannya, misalnya kita itu kayak gimana, jadi ada gambaran buat orang-orang yang mau booking, dan biasanya ada nomor WhatsApp-nya yang bisa dihubungi gitu. Searching, stalking, lihat di Twitter gitu, oh ini cocok gitu, terus habis itu ngeliatnya nomor, terus di WhatsApp atau di SMS gitu, oh gini mau booking, tanya rules, terus habis itu udah janjian ketemuan gitu. Bisnis yang dijalani para angel ini tak selalu mulus. Alona mengaku pernah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan tamunya. Beruntung, tidak berujung fatal. Dia itu mau bilangnya mau ngebooking lewat SMS kan aku nggak pernah riba lewat SMS, jadi ya udah deh, dulu kan non DP juga, terus habis itu langsung datang, ternyata dia berdua sama temennya. Terus abis itu aku pikir satu lantai kan tuh temennya itu, aku kan nggak tahu, nggak kenal kanan kiri kan, jadi ya udah. Abis itu pas aku masuk, si temennya ikut masuk, terus abis itu ngunci kamar, aku dipukulin dan gitu dia nganiaya aku. Terus abis itu ya aku mau pingsan, aku bilang aja udah kasih uang 800.000 kamu pergi ya. Ini dia berhenti kasih uang 800.000 dia pulang. Kalau aku sih kan udah ada tabungan nih, maksudnya aku tinggal dikit lagi udah tabungan, misalnya udah mau buka usaha tinggal 15% lagi lah udah bisa buka ya. Kalau misalnya udah ada usaha, terus kita udah bisa nemuin seseorang yang benar-benar terima kita apa adanya dan cocoknya, udah berhenti. Meski menggeluti dunia hitam, Alona berharap suatu saat ia bisa berhenti dan memulai hidup baru. Namun sepertinya saat ini bisnis prostitusi online masih sangat menggoda bagi para perempuan BCR. Pasalnya, lelaki hidung belang yang menjadi klien juga tidak sedikit. Sebut saja Brian. Dirinya mengaku lebih mudah mencari jasa pelayanan BCR melalui Twitter. Namun, ia harus pintar memilih karena banyak juga akun palsu penipu. Sebelumnya ada beberapa kali ngeliat dari teman, rekomendasi dari teman. Akhirnya saya coba untuk searching sendiri dan coba untuk merambah lebih luas lagi sendiri. Apa bedanya dari angel melalui media sosial dan mencari langsung ke lapangan?
Sebelumnya kalau di lapangan itu gimana ya, suka tidak terjamin ya kebersihan, kesehatannya. Kita nggak tahu testimoni orang sebelum kita. Kalau dari media sosial keuntungannya ya kita bisa melihat testimoni orang yang sebelumnya udah pernah menggunakan, jadi lebih yakin. Tak dapat dipungkiri, media sosial membuka ruang yang begitu luas dalam jaringan perkenalan. Sosiolog Musni Umar melihat hal itu sebagai celah yang membawa keuntungan bagi para pelaku bisnis prostitusi. Media sosial itu sudah menjadi sarana untuk melakukan transaksi gitu. Tapi biasanya mereka pakai nama samaran, pakai apa. Tapi ujungnya untuk memperkenalkan diri bahwa mereka bisyar ya, bisa dibayar, bispak, bisa dipakai gitu. Nah itu yang ini apa yang terjadi. Jadi justru dengan adanya apa itu media sosial itu, adanya Facebook, adanya Twitter dan sebagainya menjadi sarana yang ampuh untuk mencari yang namanya pasien ya, mencari ya mangsalah, Klise namun nyata terjadi. Fenomena perempuan bisyar terjadi karena himpitan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan yang kemudian memicu orang menginginkan kemewahan instan. Permasalahan sosial ini akan menjadi tak berujung jika tak mendapat perhatian bersama, termasuk dari pemerintah, untuk bisa memberikan pendidikan lebih tinggi dan lapangan usaha yang lebih luas bagi warga.